Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Istiqomah di sini adalah istiqomah dalam menjalani keimanan, diwujudkan dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah sampai akhirnya kita. Dan Allah telah berjanji bagi orang-orang yang istiqomah dalam firman-Nya surah Al-Fussilat, surah Fussilat ayat ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhanmu, kemudian mereka istiqomah, maka tatanazzalu 'alaihimul malaikah, saat-saat genting Allah turunkan malaikatnya untuk membackup dari godaan dan gangguan setan. Saat genting itu seperti apa? Seperti ketika sakaratul maut. Dalam kitab Nihayatus Zin disebutkan oleh para ulama bahwa ketika orang sakaratul maut, maka iblis akan mengumpulkan bala tentaranya, kemudian menyeru kepada bala tentaranya, hari ini ada orang yang sakaratul maut, maka kalian harus kerja keras bagaimana menjerumuskan orang itu agar matinya tidak dalam keadaan Islam. Maka panglima-panglima iblis kemudian menyusun strategi. Ketika itu dia menjelma orang yang dekat dengan orang yang sakaratul maut, mungkin kakeknya. Dia datang kepada sakaratul maut sambil membawa minuman segelas. Lalu dia berkata, "Nah, aku ini kakekmu. Aku tahu kamu sedang dalam penderitaan sakaratul maut. Kamu sedang menderita, kamu sedang kehausan, kamu sedang kelaparan. Dan kakekmu ini telah merasakan kenyamanan, kedamaian. Maka ikutlah kakek dengan memeluk agama Yahudi. Kakek akan berikan minum kepadamu sehingga kamu akan merasakan nyaman, merasakan segar, damai dan aman." Kalau si sakaratul maut itu orang yang kuat imannya, maka godaan itu tidak akan mempan. Di antaranya ketika orang itu istiqomah, maka malaikat utusan Allah akan membackup, mengusir daripada iblis dengan bala tentaranya tadi. Maka kemudian panglima perang iblis kembali menghadap kepada iblis. "Tuan, saya gagal. Tipu daya kali ini tidak berhasil." Dia tetap teguh dengan keimanannya. Iblis malah besar. "Mengapa kalian gagal? Kalian harus susun kembali strategi yang lebih hebat yang mampu menggelincirkan dia sehingga dia tidak mati dalam keadaan Islam." Kembali panglima perang iblis menyusun strategi. Kali ini mereka menjelma dengan sosok yang lebih dekat lagi dengan sakaratul maut. Dan kali ini dia akan coba menggelincirkan dengan melakukan kristenisasi. Dia datang ibarat dia punya bapak yang
sudah meninggal atau emak yang sudah meninggal, dia menjelma emaknya. Dia katakan, ibumu tahu kamu dalam keadaan menderita, kamu sedang kehausan, kamu sedang kelaparan. Makmu ini telah bahagia karena makmu memeluk agama Nasrani. Maka kamu, saya ajak, ayo ikut emak, ikuti agamamu. Kamu akan merasakan kedamaian, akan merasakan kenyamanan, dan emak akan berikan minum. Lagi-lagi bagi orang yang istiqomah, langsung di-backup oleh malaikat-malaikat utusan Allah, yang sehingga panglima-panglima perang iblis tadi tidak mampu memgoyahkan iman daripada sesekala bermula. Bahkan malaikat-malaikat ini mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih hati. Orang itu kalau iman istiqomah di dunia tidak akan bersedih hati ketika tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari dunia. Dan orang kalau imannya kuat, istiqomahnya kuat, maka hari kiamat kelak, pada hari akhirat kelak, dia tidak akan merasakan yang namanya ketakutan. Dan bahkan malaikat ini melanjutkan, wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, berbahagialah kalian dengan surga yang Allah telah janjikan untuk kalian. Maka istiqomah ini harus benar-benar kita jaga. Sekali kita mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, maka sampai titik jalan yang terakhir, la ilaha illallah harus ada dalam dada. Dan dalam kehidupan kita, mari kita jalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, jauhi larangan Allah dengan sejauh-jauhnya. Hadirin sidang sholat zuhur yang berbahagia, kita akan kembali lanjutkan tentang akhlak yang buruk. Kemarin sudah kita bahas tentang iri hati, kali ini tentang marah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadid bisur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsa indal ghadab. Hadis dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, Rasul bersabda, bukanlah orang yang hebat itu adalah orang yang pandai bergulat. Orang yang kuat itu bukan yang ahli silat, bukan ahli bela diri, bukan. Tetapi orang kuat itu hanyalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya ketika marah. Ini bagaimana ceritanya? Orang yang paling kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya ketika marah. Mari kita ulang. Pertama, bahwa setiap kita itu memiliki dua kekuatan. Ada kekuatan yang bersifat batin, ada kekuatan yang bersifat zahir. Umumnya orang memandang kuat itu secara zahir. Kalau tubuhnya kekar, pandai bela diri, mampu mengalahkan banyak orang, dianggap dia kuat. Kita lupa bahwa zahir ini adalah kendaraan batin. Adanya zahir ini kemudian berlaku berbuat itu karena ada kekuatan batin yang mengendalikan. Maka dalam hadis ini Nabi menjelaskan, di balik kekuatan zahir ada kekuatan yang lebih hebat. Apa itu? Yaitu kekuatan batin. Maka orang dianggap kuat manakala mampu mengendalikan batinnya. Batin yang mampu mengendalikan zahir. Orang kalau lagi marah, mungkin beban yang mestinya tidak mampu ditanggung dia mampu. Mestinya kayu itu diangkat naik perang,
disebut orang kuat, orang yang mampu mengendalikan batinnya. Dohir ini hanya prajurit, dohir ini hanya kendaraan. Kemana, bagaimana melakukan apa, tergantung perintah batin. Dan orang itu kalau marah kok nggak mampu mengendalikan diri baik. Kenapa? Satu, akan muncul kata-kata yang pedas, kata-kata yang menyakitkan. Dua, akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang merugikan, merusak, dan bahkan berakibat fatal. Hari ini ketika kita nonton televisi, berita siang banyak diberitakan tentang kriminal, pembunuhan, penyiksaan. Itu tidak lepas dari yang namanya orang yang tidak mampu mengendalikan amarah. Karena itu di sini Rasul sudah mengajari bagaimana ketika kita marah. Dalam hadis Nabi pertama dijelaskan, ketika kamu dalam keadaan berdiri terus marah, bukan duduk. Dalam riwayat yang lain, ketika kamu duduk marah-marah, baring. Dalam riwayat yang lain lagi, ketika kamu baring masih marah, ambil air wudhu. Masih dalam riwayat yang lain, sudah wudhu lo marah, mandi. Kenapa? Satu identik dengan bawah, bawah itu identik dengan tanah. Yang kedua dengan air. Sebab marah itu dari setan. Setan itu dari api. Tengok kalau orang marah, pas ada cermin, nengok gambar sini pasti malu. Kenapa? Matanya merah, otot lehernya melepuh, ya kayak raksasa. Itu gambaran jelmaan dari setan. Maka kemudian kita turunkan dari berdiri menjadi duduk, dari duduk menjadi berbaring supaya lebih dekat dengan tanah. Kamu ingat asalmu dari tanah. Tanah itu dingin, bukan panas. Panas itu sifatnya api dan iblis itu dari api. Kedua, karena panas, maka sebagai pemadamnya adalah air, maka disiram dengan air wudhu, disiram dengan air mandi. Kalau masih marah, saya nggak tahu apalagi solusinya. Sebab apa? Memang marah ini tidak boleh ditutup seluruhnya. Ada kalanya memang kita tetap boleh marah, ya, tetapi dalam kondisi terkontrol. Asal marahnya itu karena Allah, silakan marah-marah karena Allah, silakan benci-benci karena Allah, silakan cinta-cinta karena Allah. Dan ini yang paling penting. Bahkan kalau kemudian larangan-larangan Allah diterjang, kemaksiatan-kemaksiatan Allah dilakukan, kok kita tidak marah? Kita ini dianggap bukan manusia, tapi setan bisu. Larangan Allah diterjang, kemaksiatan dilakukan kok diam saja. Orang mestinya kita mampu menyampaikan kebenaran kok diam saja. Kamu bukan manusia, tapi kamu adalah. Tapi ya kita mesti mampu mengendalikan amarah. Sebab ketika orang itu mampu menahan amarah, janji Allah apa? La tanduk walakal jangan marah bagimu surga. Dalam pengertian harus mampu mengendalikan amarah. Dan insya Allah kalau amarah ini mampu kita kendalikan, semua akan terkondisikan dengan baik. Di dalam kita mendidik, maka mendidiknya dengan baik. Di dalam kita memimpin rumah tangga, maka